Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hai sobat mendawangi, gimana nih kabarnya? Kalian masih semangat kan puasanya? Atau kalian udah motel? Janganlah ya, kalian jangan sampai mokel. Karena ini tuh jam berapa sih kalian nonton ini? Pasti jam 7, jam 17, jam 5. Jadi kan kayak masih tinggal beberapa menit lagi kalian udah buka puasa. Kayak kalian jangan menyerah gitu aja dong. Nah, di tausiah kali ini saya akan membawakan tema tentang nuzulul Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang menjadikan pegangan dan dasar hidup bagi kehidupan manusia. Nah, dalam sejarahnya terdapat bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung, melainkan diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ingat ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, gitu. Nah, salah satu peristiwa yang terkait dalam sejarah turunnya Al-Quran itu yaitu Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa sih? Kalau kalian udah tahu Nuzulul Quran itu apa? Coba komen. Kalau kalian belum tahu, nanti tak kasih tahu nih. Nah, Nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai petunjuk gitu. Jadi kayak turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad sebagai petunjuk. Nah, ayat pertama Al-Quran yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu. Nah, terus turunnya ayat ini tuh menjadi awal dari penyebaran agama Islam di Jazirah Arab. Kalian pernah ke Jazirah Arab apa belum? Aku sih belum. Kayak yang tadi saya bilang, Iqra, bacalah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh Nabi Muhammad SAW itu untuk membaca Al-Quran dan menyebarkan apa yang sudah diturunkan kepadanya melewati malaikat Jibril. Nah, kalau kalian tahu itu peristiwanya ada di Gua Hiro. Ingat ya, Gua Hiro, bukan Gua Thur. Kalau Gua Thur itu kalau nggak salah gua untuk persembunyian gitu. Kalau Gua Hiro tuh gua ketika Nabi Muhammad berdiam diri gitu kalau yang saya baca gitu. Nah, terus peristiwa Nuzulul Quran ini turunnya ayat Al-Quran ini tuh bertepatan pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Dan oleh karena itu Nuzulul Quran itu diperingati pada malam oleh seluruh umat Islam di dunia maupun di semua Islam lah, semua umat Islam itu pada malam ke-17 Ramadan. Jadi kalau malam ke-17 itu udah malam Nuzulul Quran gitu. Nah, terus turunnya Al-Quran ini tuh dibagi menjadi 2 periode. Satunya itu yaitu periode Makkiyah, yaitu Mekah, dan satunya periode Madaniyah, yaitu Madinah. Gitu. Di periode Makkah, periode Makkah itu biasanya tuh ayat-ayat yang diturunkan itu berisi tentang akidah dan tauhid. Jadi kalau tentang akidah, tauhid, yang ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang akidah dan tauhid itu biasanya itu turunnya di Mekah atau Makkiyah. Nah, terus kalau Quran yang Madaniyah atau Madinah itu biasanya berisi tentang muamalat, syariat, dan hukum-hukum Islam. Hukum-hukum tentang hukum fikih, hukum, dan sebagainya. Itu Madaniyah. Nah, terus keutamaan kan tadi udah pengertian, udah sejarah, terus udah periode penurunan. Terus sekarang adalah keutamaan dari Nuzulul Quran sendiri itu apa? Keutamaan dari Nuzulul Quran itu sangat istimewa, sangat Masya Allah, tabarakallah banget teman-teman. Yaitu yang pertama, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun sih? 80 tahunan gitu kan, kalau nggak salah untuk anak matematika mungkin bisa dihitung. 1000 bulan, ya 1000 bulan itu berapa tahun? 80-an kan? Nah, umur kalian berapa tahun guys? Umur kalian kan masih
umur aku sih masih 16 ya. Kalau umur kalian kan pasti udah kan juga masih sama lah ya, yang masih anak man atau guru-guru man mungkin kan masih 30 40, masih belum 80 tahun. Jadi kayak wow gitu. Nah, terus yang kedua yaitu diampuni dosa-dosa, segala dosa. Kalau kalian dengerin tausiahku yang kemarin-kemarin yang tentang jaminan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, itu kan ada tuh salah satu kata aku bilang gini, diampuni segala dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Ramadan aja ya Allah, kayak Ramadan itu bulan pengampun gitu kan sih guys? Kayak diampuni segala galanya, diampuni itu kayak ibarat tuh kalian dilahirkan kembali, kayak newborn gitu. Dilahirkan kembali itu kayak dosanya tuh masih nol, kayak baru lahir. Kayak kalau di game itu di recall atau gimana, game salah satu game online gitu, di recall. Nah, terus yang terakhir yaitu malam penuh berkah. Kayak nggak cuma malam ini nggak sih, kayak Ramadan itu penuh berkah. Kayak berkah kalian bisa berbuka puasa dengan takjil yang kalian beli di pinggir jalan, atau berkah-berkah kalian dapat THR, berkah-berkah kalian dapat parcel, atau berkah-berkah kalian mendapatkan pahala, mendapatkan ilmu-ilmu agama yang berkat kalian memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan baik. Nah, apa tadi? Malam penuh berkah. Karena itu kayak Al-Quran itu diturunkan ke bumi. Al-Quran itu diturunkan ke bumi itu dalam satu malam di bulan Ramadan. Jadi kayak Ramadan itu sangat amat wow, dahsyat banget Ramadan itu. Jadi kalian tuh jangan sampai menyanyiakan Ramadan ini dengan sesuatu yang negatif seperti gibah, menggunjing orang, terus kayak tidur aja gitu. Tidak boleh, jangan. Kayak itu sangat mubazir banget, kalian mubazir waktu, mubazir pahala. Jadi kayak kalian tuh harus memanfaatkan Ramadan ini dengan baik gitu. Kayak mungkin ngaji atau apa gitu, kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kayak jangan sia-siakan. Kalau ada tuh yang mengatakan time is money, kalau nggak salah, waktu adalah uang. Jadi kayak waktu yang ada ini kita gunakan sebaik-baiknya dan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik-baik gitu. Jangan kayak menunda-nunda juga. Kalau kalian, masih ada besok aja, aku sekarang malas mau tidur dulu. Jangan, tidak boleh. Apalagi, masih ada tahun depan Ramadannya, kan kita nggak ada yang tahu, umur nggak ada yang tahu. Kalau semisal kalian tahun depan nggak bisa ketemu dengan Ramadan, ayo, kan nggak ada yang tahu. Jadi kayak kita harus memanfaatkan waktu yang sekarang dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang baik-baik gitu. Nah, terus buat kalian nih yang masih imannya masih naik turun, kalian itu tuh sebenarnya bukan gara-gara cobaan, bukan gara-gara setan aja dikurung. Jangan-jangan kalian itu setannya ya. Enggak, bercanda kok teman-teman. Nah, itu kalian tuh sebenarnya kurang motivasi gitu kan. Banyak-banyak motivasi, membaca tausiah, mendengarkan tausiah, mendengarkan dakwah, mendengarkan hal-hal yang positif, membaca hal-hal yang positif, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti melihat ini kan kegiatan yang positif. Jadi kalian tuh sambil menunggu buka, kalian pasti di sini habis ngabuburit kan, habis beli takjil terus nunggu buka tinggal beberapa menit lagi nih. Terus kalian menonton ini itu adalah sesuatu kegiatan yang positif gitu. Nah, semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi kalian, bermanfaat bagi mereka, dia atau yang lainnya yang mendengarkan ini gitu, dan menerapkan apa yang saya bicarakan, dan saya juga insya Allah akan menerapkan ini gitu. Nah, terus buat kalian nih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan nih tausiah-tausiah yang lainnya yang akan dibawakan oleh anak-anak Mandua Banyu. Nggak cuma anak-anak, guru-guru juga membawakan. Jadi kayak kalian ini akan menemani kalian 30 hari ke depan. Jadi kan nggak bingung mau ngabuburit di mana nih. Ya ngabuburit lihat ini aja gitu. Yaudah, sekian dari saya. Nggak ada pantun karena sudah saya bilang kalau saya tuh nggak bisa pantun. Jadi nggak ada pantun untuk penutupan tausiah kali ini. Sudah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.